Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah sistem pengambilan keputusan, pemodelan, dan pendukung. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, ini outline dari materi ini. Ada pengambilan keputusan, ada pendekatan sistem, ada jenis keputusan, ada fase pengambilan keputusan Simon, dan ada model pengambilan keputusan. Oke, pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan dibuat untuk memecahkan masalah. Dalam usaha memecahkan suatu masalah mungkin membuat banyak keputusan. Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan kesempatan. Proses memilih satu di antara beberapa rencana alternatif untuk mencapai tujuan atau beberapa tujuan. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan sistem. Ya, adalah kumpulan dari objek seperti orang, sumber daya, konsep, prosedur untuk melakukan identifikasi fungsi atau kegiatan dalam rangka mencapai goal atau tujuan ya Mas dan Mbak. Oke. Struktur input, proses, output, feedback dari output ke decision maker. Dipisahkan dari lingkungan luar, environment, oleh boundary. Dikelilingi oleh environment. Oke, jadi ini ada input, processes, ada output ya, Mas dan Mbak sekalian. Kemudian ada boundary-nya, batasannya, batasan dari sistem itu sendiri. Dan ya, environment, lingkungan ada di luarnya ya, Mas dan Mbak sekalian. Kalau melihat dari gambar ini. Oke, sistem dan lingkungan luarnya. Jadi gambar ini menjelaskan terkait dengan the system and its environment. Sistem dan lingkungannya gitu ya. Ya, lingkungan milik sistem gitu ya. Oke, yang di dalam ini sepertinya sistem ya, Mas dan Mbak sekalian. Jadi ada inputs, poin-poinnya adalah raw materials, cost, resources, kemudian ada processes, ini ada procedures, programs, tools, activities, dan decisions. Kemudian ada outputs ya Mas dan Mbak, ada performance, di outputs ada performance, ada consequences, ada finished products, dan ada services delivered. Nah ini kemudian ada feedback, dari feedback masuk outputs ini ada feedback masuk ke decision maker ya. Kemudian dari decision maker ini mengarah ke processes dan inputs, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi kalau saya tidak salah, dari outputs akan masuk ke decision maker sebagai sebuah feedback ya Mas dan Mbak ya. Dan ini ada sistem boundary, batasan dari sistem ya di sini, yang ini set gitu ya. Nah tadi ya Mas dan Mbak, outputs akan mengarah ke luar dari sistem gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi yang luar dari sistem adalah ini ya, yang berwarna lebih gelap, environment, lingkungan ya, adalah yang ada di luar sistem yang kita sebut dengan environment atau lingkungan ya Mas dan Mbak ya. Jadi komponen-komponen environment, lingkungan adalah government, pemerintah, competitors ya, para kompetitor, kemudian banks, bank-bank, kemudian ada stockholders ya, para stockholder, kemudian ada vendors, para vendor, dan juga ada weather conditions, ada kondisi-kondisi cuaca ya, kondisi-kondisi cuaca Mas dan Mbak sekalian. Kemudian ada customers, ada para pembeli gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi tadi outputsnya ini
kalau saya tidak salah ini mengarah ke lingkungan ya, dan dari lingkungan ini akan masuk ke input seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke jenis-jenis keputusan ya. Menurut Herbert A. Simon, ya beliau pemenang Nobel dari Carnegie Mellon University, keputusan berada pada suatu rangkaian kesatuan dengan keputusan terprogram pada satu ujungnya dan keputusan tak terprogram pada ujung lainnya. Keputusan terprogram bersifat berulang dan rutin sedemikian sehingga suatu prosedur pasti telah dibuat untuk menanganinya, sehingga keputusan tersebut tidak perlu diperlakukan de novo sebagai sesuatu yang baru tiap kali terjadi. Kemudian ada keputusan tidak terprogram bersifat baru, ya ini bersifat baru, tidak terstruktur, mohon maaf, dan jarang konsekuen. Tidak ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini, belum pernah ada sebelumnya, atau karena sifat dan struktur persisnya tak terlihat atau rumit, atau karena begitu pentingnya sehingga memerlukan perlakuan yang sangat khusus. Oke, ini jenis-jenis keputusan menurut Simon. Jadi ada keputusan terprogram, dan di sini yang kotak warna hitam ini keputusan tak terprogram ya Mas dan Mbak. Jadi ini dari sini ke sini menjadi apa namanya ya, kalau di tengah ini semi terstruktur gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi yang ini terstruktur ya, ini tentunya lebih tidak terstruktur ya daripada keputusan terprogram ya Mas dan Mbak sekalian, kalau saya tidak salah. Oke, ini keputusan terprogram berulang dan rutin, ada prosedur keputusan, tidak sebagai sesuatu yang baru. Sedangkan keputusan tak terprogram ini baru, tidak terstruktur, tidak ada metode yang pasti, belum pernah ada sebelumnya. Ya, struktur rumit atau tidak ada ya. Mungkin maksudnya atau tidak ada struktur ya Mas dan Mbak ya. Oke, ini perbandingan jenis keputusan. Jadi ada dua kolom utama. Ada program decision dan ada non-program decision. Jadi poin-poinnya dilihat adalah masalah dan prosedur ya. Untuk yang program decision, masalahnya banyak, berulang, rutin, kepastian adanya hubungan sebab akibat. Sedangkan pada non-program decision, masalahnya baru, tak terstruktur, ketidakpastian adanya hubungan sebab akibat. Sedangkan prosedur pada program decision ini tergantung pada kebijakan, aturan, dan prosedur yang jelas. Sedangkan prosedur pada non-program decision butuh kreativitas, intuisi, toleransi, pemecahan masalah secara kreatif. Ya, ini masuk ke contohnya. Pada perusahaan, program decision, pemesanan persediaan periodik ya. Ya, namanya juga periodik ya, berulang-ulang ya Mas dan Mbak sekalian. Untuk yang non-program decision ini diversifikasi produk dan pasar baru. Ya, baru ya, pasar yang sebelumnya belum dimasuki gitu ya. Kemudian untuk yang kasus universitas ya, contoh program decision adalah kenaikan angka kredit jabatan. Sedangkan non-program decision adalah pembangunan fasilitas kelas baru. Ya, lab baru. Kemudian untuk yang pemerintah dan rumah sakit ya, program decision, prosedur pendaftaran pasien, sistem gaji untuk promosi karyawan gitu ya, seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Kemudian untuk yang non-program decision ini pembelian alat laboratorium, reorganisasi pada pemerintahan daerah. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan 4 tipe model umum pengambilan keputusan. Jadi ada iconic atau scale models ya Mas dan Mbak. Ini adalah penyederhanaan dari model abstrak,
replika fisik dari sebuah sistem biasanya berdasarkan perbedaan skala dibandingkan aslinya. 1 banding berapa gitu ya skalanya Mas dan Mbak sekalian. Kemudian berikutnya analog models, ini berlawanan dengan model ikonik. Tidak mirip dengan sistem yang real tetapi mempunyai perilaku yang mirip. Kemudian ada mathematical atau quantitative models. Ini hubungan yang kompleks dari banyak sistem umumnya tidak dapat sepenuhnya terwakili. Untuk dapat mengabstraksikannya diperlukan pemanfaatan model-model matematis. Ya, probability, kemudian B/C ratio, P or C ratio, kemudian others ya. Ya, saya sendiri tidak tahu apa kepanjangan dari P or C ini dalam P or C ratio ini. Kemudian berikutnya adalah mental models. Ini memberikan gambaran subjektif bagaimana seseorang memikirkan tentang suatu situasi. Oh, ini P garis miring C ini kayaknya ya benefit or cost gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi benefit or cost ratio gitu ya, semoga saya tidak salah. Oke, tadi saya ulangi lagi ya, mental models memberikan gambaran subjektif bagaimana seseorang memikirkan tentang suatu situasi. Oke, ini proses pengambilan keputusan. Menurut Simon, ada 4 tahap proses pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap penelusuran, intelligence. Tahap pendefinisian masalah dan identifikasi informasi yang berkaitan dengan persoalan dan keputusan yang akan diambil. Tahap kedua adalah tahap perancangan, design. Tahap analisa dalam mencari alternatif pemecahan masalah. Kemudian tahap ketiga adalah tahap pemilihan, choice. Manajemen memilih alternatif solusi yang diperkirakan paling sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi ya Mas dan Mbak sekalian. Kemudian tahap keempat adalah implementasi. Tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Menyusun serangkaian tindakan yang terencana. Oke, ini ya proses pengambilan keputusan. Jadi mulai dari intelligence, kemudian intelligence, penelusuran lingkup masalah, kemudian ada desain, perancangan, penyelesaian masalah, kemudian ada choice, pemilihan tindakan, dan implementation, ya implementasi ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, saya tidak tahu panah yang paling kiri ini menjelaskan apa ya. Nah, untuk yang intelligence ini mungkin ini penjelasannya. Sistem informasi manajemen pengolahan data elektronik. Kemudian untuk yang choice, ilmu manajemen atau operation research. Mungkin maksudnya membutuhkan gitu ya. Pada tahap choice ini membutuhkan ilmu manajemen atau operation research gitu ya. Nah, pada tahap intelligence membutuhkan sistem informasi manajemen pengolahan data elektronik. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Semoga saya tidak salah. Kemudian mengarah ke 4 proses ini mengarah ke SPK. Saya tidak tahu kepanjangan dari SPK Mas dan Mbak. Oke, ini proses pengambilan keputusan ya. Kemudian dari investigasi situasi ya. Poin-poinnya ada identifikasi masalah, ada diagnosa penyebab, kemudian ada identifikasi tujuan dari keputusan yang akan diambil. Kemudian ini mengarah ke penentuan alternatif. Poin-poinnya adalah identifikasi berbagai alternatif keputusan dan evaluasi. Evaluasi belum dilakukan pada tahap ini. Oke, yang berikutnya mengarah ke dari penentuan alternatif mengarah ke penilaian alternatif dan penentuan keputusan. Evaluasi dan penilaian alternatif yang ada, kemudian penentuan alternatif yang terbaik. Kemudian dari tahap ini mengarah ke implementasi dan pengawasan. Ya, poin-poinnya rencana implementasi dari rencana yang telah dibuat,
dan pengawasan terhadap langkah implementasi. Nah, dari tahap ini masuk lagi ya ke investigasi situasi, Mas dan Mbak. Jadi ini saya menyebutnya ini ya, siklus ya, Mas dan Mbak ya. Jadi mungkin bisa dikatakan siklus proses pengambilan keputusan. Oke, ini proses pengambilan keputusan atau proses pemodelan. Jadi yang tadi ya, ini nampaknya seperti flowchart ya, Mas dan Mbak sekalian. Jadi ini ada reality, kenyataan, ya ada masalah ya, makanya emoticonnya seperti ini. Nah ini kemudian realitinya mengalami simplification, penyederhanaan dan juga assumptions. Jadi asumsi-asumsi dipakai untuk menjelaskan realitas seperti itu ya, Mas dan Mbak, kalau saya tidak salah. Nah ini kemudian mengarah ke intelligent phase gitu ya, fase intelijen, fase pertama dari proses pengambilan keputusan. Nah ini poin-poinnya ada organizational objectives, search and scanning procedures, data collection, ada problem identification, kemudian problem classification, dan ada problem statement. Seperti itu Mas dan Mbak. Nah ini ya dari intelligent pass masuk ke design pass. Jadi masuk ke fase design ya, poin-poinnya adalah formulate a model, set criteria for choice, search for alternatives, kan, kemudian predict and measure outcomes. Nah ini validation of the model ya, masuk ke reality lagi. Nah Oke, dari design pass masuk ke choice pass, jadi fase pemilihan gitu ya. Nah, poin-poinnya solution to the model, jadi fase pemilihan ini poin-poinnya adalah solution to the model, kemudian ada sensitivity analysis, kemudian ada selection of best good alternative, ya, selection of best good alternatives, kemudian plan for implementation atau action ya, kemudian design of a control system. Nah ini kemudian di verifikasi testing of proposed solution pada realitas ya. Oke. Kemudian dari choice pass ini masuk ke implementation of solution ya. Kalau sukses ya berarti masalah yang ada di realita ini akan teratasi gitu ya, Mas dan Mbak ya. Nah, tapi kalau failure, gagal, maka bisa jadi ada yang kurang pas ya, baik di fase intelijen, fase design ataupun fase choice ya, Mas dan Mbak ya. Jadi bisa saja kembali ke intelligent phase atau fase intelijen, atau kembali ke fase design, atau kembali ke fase choice ya, Mas dan Mbak ya. Jadi sepertinya sih panah dua arah ini menjelaskan hal itu ya. Jika terjadi failure gitu. Jika terjadi failure misalnya ya, untuk yang panah ini, jika terjadi failure atau kegagalan dalam implementasi solusi, maka bisa jadi ada yang salah, atau ada yang keliru, atau ada yang kurang pas di fase choice. Jadi makanya dari failure ini bisa kembali ke fase choice. Seperti itu ya, Mas dan Mbak ya. Sama halnya dengan itu ya, bisa jadi juga masuk ke fase design, dan juga bisa masuk ke fase intelligence ya, Mas dan Mbak sekalian. Bisa masuk lagi ke fase intelligence. Bisa jadi memang yang masalah ada di fase intelligence, seperti itu. Bisa jadi seperti itu, Mas dan Mbak sekalian. Oke, fase pemikiran intelligence phase ini
Poin-poinnya mengamati lingkungan luar, menganalisa tujuan organisasi, mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah, mengategorikan masalah, ya ada program and non-program. Kemudian ada mendekomposisikan menjadi beberapa bagian kecil. Kemudian ada poin menentukan siapa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Oke, fase perancangan atau design phase. Ini poin-poinnya adalah menentukan beberapa rencana alternatif, menganalisa solusi-solusi yang potensial, kemudian membuat model, menguji kelayakan, kemudian memvalidasi hasil, memilih principle of choice. Ya, ini memilih principle of choice ini subtopiknya adalah atau subpoinnya adalah menentukan tujuan, memasukkannya ke dalam model, mengevaluasi dan mengambil risiko, dan kriteria dan batasan. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Nah, kemudian fase pemilihan, choice phase. Ya, poin-poinnya adalah bagian paling kritis dalam pengambilan keputusan. Kegiatan di sini di fase ini adalah memilih, evaluasi, dan rekomendasi. Prinsip pemilihan merupakan gambaran terhadap diterimanya pendekatan solusi. Ya, model-modelnya adalah optimisasi, rasionalisasi, suboptimisasi, dan deskriptif model. Ya, ini optimisasi, pengertian model normatif dengan menampilkan semua kemungkinan terbaik. Terdapat 3 langkah, yaitu tentukan goal tertinggi, lalu menentukan resources untuk mencapainya. Misalnya, berapakah keuntungan paling tinggi jika investasi sebesar 10 miliar? Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian, langkah berikutnya menemukan alternatif dengan menghitung rasio tertinggi antara goal terhadap biaya atau memaksimalkan produktivitas. Kemudian langkah berikutnya menemukan alternatif dengan biaya terendah yang paling efisien untuk mencapai goal. Oke, rasionalisasi. Model normatif berdasarkan asumsi memaksimalkan goal yang seharusnya lebih besar ditingkatkan, sedangkan yang seharusnya kecil dikurangi. Ya, tiap tindakan ada konsekuensinya. Pilihan diurutkan dari yang terbaik sampai yang paling jelek. Nah, suboptimisasi. Model normatif pengambilan keputusan dengan memperhatikan dampak setiap pilihan pada seluruh kegiatan organisasi. Contoh, pada suboptimisasi, keputusan dibuat pada bagian penjualan di dalam organisasi tanpa memperhatikan keseluruhan. Oke, model deskriptif, poin-poinnya menyatakan bagaimana semua pihak diyakinkan berdasarkan model matematika diterapkan untuk satu set dari alternatif, contoh simulasi, what if, dan sebagainya. Oke, developing or generate alternatif. Ya, ini poin-poinnya membangkitkan alternatif secara otomatis atau manual, dapat serentak dan melebihi informasi yang diperlukan, membuat skenario, melakukan evaluasi secara heuristik, dan hasilnya diukur dengan tercapainya goal. Oke, fase implementasi. Ya, ini poin-poinnya melakukan solusi terpilih, kemudian beberapa hambatannya berkenaan dengan penolakan untuk melakukan perubahan. Ya, ini terkait dengan manajemen perubahan ya Mas dan Mbak sekalian. Dan ini kemudian poin berikutnya user training dan dukungan dari manajemen yang lebih tinggi. Oke, ya ini silakan dibaca sendiri slide ini. Oke, ini referensinya ya dari materi ini, kalau saya tidak salah. Baik, ya demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya ya Mas dan Mbak sekalian.
Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Ya, kita jumpa lagi insyaallah di next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.